Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Kembali lagi dengan saya Siti Nurul Fauzia SSI MM untuk video mata kuliah riset operasi pada bab mengenai metode transportasi. Salah satunya adalah metode Northwest Corner atau disebut juga metode sudut barat laut. Kita mulai ya. Metode ini sebenarnya bukanlah metode yang sulit ya. Tetapi dalam mengerjakan soal-soal seperti ini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun pada awal-awalnya, karena dia akan terus merembet pada pengisian pengisian kotak-kotak pada tabel berikutnya. Oke, silahkan diperhatikan baik-baik ya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah mengisi sel kosong yang masih dapat diisi dan terletak paling kiri atas ya. Jadi kuncinya adalah kita mengisinya pada sel itu kotak ya, yang kosong yang masih dapat diisi dan letaknya paling kiri dan paling atas. Ingat, paling kiri paling atas. Kemudian jumlah yang dialokasikan pada sel kosong tersebut atau XIJ tidak boleh melebihi jumlah supply pada sumber I dan jumlah permintaan pada tujuan J ya. Nanti kamu akan tahu di tabel apa itu sumber I dan apa itu jumlah permintaan pada tujuan J. Kemudian yang ketiga, dilanjutkan dengan cara yang sama sampai semua penawaran tersebut telah dihabiskan dan keperluan permintaan telah dipenuhi. Oke, ini ada soal. Ada pabrik di mana ada gudangnya ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pabriknya ada ABC. Dia bisa mensuplai yang A maksimalnya 500, yang B 300, yang C 600. Sedangkan kapasitasnya untuk yang 1 adalah 300, 2 400, 3 200, 4 300, 5 200. Kita lihat di sini ada angka-angka ini ya, 2, 5, 6, 3, 5 ya. Kita lihat yang paling kiri, berarti yang paling kiri ini. Yang paling atas pun ini. Berarti kita akan mengisi sel ini. Berapa angka yang kita isi? Kita tarik ke bawah maksimal 300. Kita tarik ke samping maksimal 500. Berarti yang mungkin kita isi adalah di sini 300. Ya, karena ke bawah harus maksimal 300, ke samping maksimal 500. Kalau saya isi di sini 500 tidak mungkin, karena ke bawahnya cuman menampung 300. Maka yang mungkin saya mengisi dengan 300. Oke. Selanjutnya, kita sudah mengisi 300 di sini ya. Maka kita sudah tahu pada kolom 1 sudah penuh 300. Kita tulis X di bawahnya ya. X dan X pada B dan C ya. Sehingga kita lanjutkan proses selanjutnya. Artinya sudah tuntas untuk kolom 1. Untuk kolom yang kuning ini, yang dikuningin itu sudah tuntas ya. Kita lihat ke samping. Nah, barisnya. Ternyata dia masih butuh 200 lagi untuk mencapai 500. Maka kita isi 200 pada kolom kedua.
lalu kita beri tanda X di sampingnya. 3, 4, 5 kita tulis X. Oke. Yang di garis kuning ini sudah terpenuhi. Berarti kapasitas 300 sudah terpenuhi, supply 500 sudah terpenuhi. Selanjutnya, kita akan menarik ke bawah. Ya, ini dia butuh sebanyak 400. Ya. Maka 200 harus ditambah 200 supaya hasilnya 400. Dan bawahnya tinggal kita tulis X. Sudah terpenuhi juga untuk kolom 2. Selanjutnya ke baris ya, setelah kolom baris. Ya. Kita lihat barisnya. Ini kan X ya. Kemudian ini 200. Kurangnya berapa untuk ke supply 300? Kurangnya adalah 100. Maka kita tuliskan 100. Cocok nggak kalau kita tulis 100? Kira-kira di bawahnya berapa? Di bawahnya 200. Ya. Berarti masih cocok kita menggunakan angka 100. Ya. Tidak mungkin kita gunakan di sini 200 karena kalau 200 di sini maka total yang di sini akan lebih dari 300. Maka yang mungkin adalah 100. Kita tulis lagi X di sebelahnya. Maka sudah tuntas juga ya di sini. Kemudian setelah kita tadi mendapatkan 300, 500, ya, kita sudah dapat 300, 500. Kita sekarang mau dapat 600. Ya. Karena kita tahu yang tadi ya, yang tadi nih, ini sudah X dan X, berarti kita tinggal mengisi kolom 3, 4, dan 5 pada C. Ya, ya kita tinggal mengisinya karena dia 200, berarti di sini 100 ya. Ya kan? Karena di sini 300, maka di sini 300. Nah, sekarang 100 ditambah 300 adalah 400. Masih kurang ke 600. Tinggal tambahkan 200. Ya, maka selesailah kotaknya setelah diiterasi sebanyak 5 kali. Lalu hasilnya adalah ya, semua angka-angka yang ada pada tabel ya, kita masukkan dan kita jumlahkan yang tidak ada X-nya. Ya. Berarti ini 300 dikali 2 ditambah 200 dikali 5 ditambah 200 dikali 10, 100 dikali 3, 100 dikali 6, kemudian 300 dikali 6, 200 dikali 4. Oke, dikali dengan 100.000. Kenapa dikali dengan 100.000? Ya biasanya kan kotak-kotak ini itu disusun ya, rupiahnya itu tidak kita masukkan 000-nya sebanyak 100.000 untuk memudahkan saja ya. Maka pada hasil akhirnya jangan lupa kita kalikan dengan 100.000, hasilnya 710 juta rupiah. Nah, itu adalah penyelesaian menggunakan metode northwest corner ya. Jadi jangan sampai kalian bingung. Intinya ya, kita isi pada kolom yang paling atas dan paling kiri tadi. Kemudian ke sebelahnya kita lihat supply-nya maksimumnya berapa, kapasitasnya berapa. Kita masukkan yang mungkin, jangan sampai lebih dari kapasitas dan supply. Lalu kita ke samping, kita selesaikan, lalu lanjut lagi ke bawah. Seperti itu seterusnya sampai penuh angka-angka pada tabel ini ya, pada tabelnya ini. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.